Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video materi kuliah Sejarah Dunia Prodi Pendidikan IPS Unira Malang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana jalannya peristiwa Perang Dingin. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai latar belakang terjadinya Perang Dingin, pada video kali ini kita akan membahas peristiwa Perang Dingin ini. Nah, bagaimana proses terjadinya Perang Dingin? Nah, proses terjadinya Perang Dingin ini terbagi menjadi beberapa tahap. Di tahap pertama ada tahap awal Perang Dingin, di mana Perang Dingin ini diawali dengan pembentukan aliansi pertahanan. Nah, pembentukan aliansi pertahanan ini dilatar belakangi karena ada persaingan antara Amerika dan Uni Soviet yang tergabung dalam blok Barat dan blok Timur. Kemudian ada ancaman perang dan konflik jika negara tersebut tidak tergabung terhadap aliansi. Jadi ada beberapa negara yang merasa terancam jika tidak tergabung dengan aliansi, maka nanti kemudian hari nanti akan diserang oleh negara lain. Selain itu juga pembentukan fakta pertahanan ini atau aliansi ini bertujuan untuk melindungi diri dari ancaman serangan negara lain. Jika kita bergabung dengan aliansi, maka negara lain ketika mau menyerang negara kita maka akan berpikir ulang karena negara tersebut ternyata tergabung dalam aliansi pertahanan. Nah, ada dua aliansi pertahanan yang terbentuk pada waktu itu. Ada aliansi pertahanan yang didirikan oleh Amerika dan aliansi pertahanan yang didirikan oleh Uni Soviet. Di pihak Amerika sendiri ada dua fakta pertahanan. Yang pertama ada fakta pertahanan NATO. Ini beranggotakan negara-negara di Eropa maupun di Amerika. Ada Amerika, Inggris, Kanada, Denmark, Norwegia, Belanda, Portugal, Prancis, Spanyol, dan Italia. Dan ada juga fakta pertahanan SEATO, yaitu fakta pertahanan untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Kemudian ada fakta pertahanan yang didirikan oleh Uni Soviet. Nah, di Uni Soviet ini juga mendirikan dua fakta pertahanan. Yang pertama adalah fakta pertahanan Warsawa. Ini untuk seluruh negara-negara komunis. Sedangkan Kominform ini adalah fakta pertahanan negara untuk negara-negara yang ada di Eropa, khususnya di Eropa Timur. Nah, masuk ke tahap kedua, yaitu mulai terjadi perebutan pengaruh pada masa Perang Dingin, di mana di wilayah Eropa sendiri ada beberapa wilayah yang menjadi tarik ulur perebutan pengaruh antara blok Barat maupun blok Timur. Nah, salah satu contohnya misalnya pembagian wilayah di Jerman. Wilayah Jerman ini terbagi menjadi dua sesuai perjanjian Potsdam. Ada Jerman Barat dan ada Jerman Timur. Jerman Timur ini di bawah kekuasaan Uni Soviet, yaitu ada beberapa wilayah seperti Bulgaria, Rumania, Hungaria, Polandia, dan Cekoslovakia. Kemudian di pihak Jerman Barat ada Amerika dan Inggris dan Prancis yang menguasainya. Ini menguasai negara bagian Jerman bagian Barat. Nah, perebutan pengaruh ini antara Soviet maupun dengan pihak sekutu Amerika menggunakan beberapa pendekatan. Di pihak Uni Soviet menggunakan pendekatan Komintern ekonomi dan Molotov Plan, sedangkan di pihak
Amerika ini menggunakan doktrin Truman dan Marshall Plan. Selain itu juga memberikan containment policy untuk Yunani dan Turki ini untuk membendung pengaruh dari Uni Soviet. Nah, jika kita lihat di dalam peta ini adalah beberapa wilayah perebutan pengaruh antara blok barat maupun blok timur. Di blok timur ini adalah bagian warna merah, ini dikuasai oleh Jerman meliputi Polandia, Jerman Timur, Cekoslovakia, Hungaria, Yugoslavia, Romania, dan Bulgaria. Sedangkan di pihak barat ini berwarna biru, pihak sekutu ini meliputi United Kingdom, Irlandia, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan beberapa negara seperti Prancis, Australia, Austria, Swiss, Belgia, dan Belanda. Nah, untuk wilayah Jerman sendiri ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada bagian timur Jerman dikuasai oleh Uni Soviet. Sedangkan bagian barat ini dibagi 3 negara, bagian yang atas atau utara ini dikuasai oleh Inggris, sedangkan bagian barat daya ini dikuasai oleh Prancis, sedangkan di bagian tenggara ini dikuasai oleh Amerika. Nah, selain di Eropa, ternyata perebutan kekuasaan ini juga terjadi di beberapa negara di Asia. Salah satu contohnya adalah negara di Cina. Nah, negara Cina ini juga terdampak akibat Perang Dingin, karena pada waktu itu Cina setelah invasi Jepang pada Perang Dunia Kedua dan Jepang mengakui kekalahannya, maka Cina ini menjadi negara yang tanpa kekuasaan setelah Jepang menyerah. Padahal di dalam negara Cina ini ada 2 kekuasaan lokal yang berpengaruh, yaitu ada Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong dan ada Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Nah, pada perkembangan Perang Dingin ini nanti terlibat perang saudara antara 2 pemimpin yang ada di negara Cina ini. Nah, di mana untuk Partai Komunis Cina dipimpin Mao Zedong ini didukung oleh Uni Soviet, sedangkan untuk Partai Nasionalis Cina yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek ini didukung oleh Amerika. Nah, pada perkembangan Perang Dingin ini akhirnya nanti Partai Komunis Cina yang dipimpin Mao Zedong berhasil menguasai seluruh daratan Cina. Jadi Cina daratan seluruhnya dikuasai oleh Partai Mao Zedong dibantu oleh Rusia, dan berhasil mendirikan Negara Republik Cina atau RRC seperti yang kita ketahui saat ini pada tanggal 1 Oktober 1949. Sedangkan Partai Nasionalis Cina yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek ini mengalami kekalahan dan harus mundur ke daerah Taiwan atau Cina terluar atau pulau kecil yang ada di sebelah Cina, dan mendirikan sebuah negara baru yaitu negara Cina Taipei atau Taiwan. Nah, sampai sekarang wilayah Taiwan ini menjadi perebutan antara negara Taiwan dan negara Cina itu sendiri. Nah, jika kita lihat secara peta, Cina daratan ini dikuasai oleh partai dari Mao Zedong tadi, sedangkan Kuomintang ini berkuasa di Taiwan atau Taipei ini, berarti berada di
luar Pulau Cina daratan. Selain di Cina, juga terjadi perebutan kekuasaan di negara Korea. Pasca Perang Dunia Kedua, setelah kekalahan dari Jepang, ini terjadi perebutan kekuasaan siapa yang berkuasa di Korea. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh kedua negara dalam Perang Dingin ini, yaitu Uni Soviet dan Amerika, untuk saling merebutkan pengaruh di wilayah Korea. Padahal di dalam Korea ini ada pemimpin-pemimpin lokal yang sudah berusaha membentuk kekuatannya setelah kekalahan Jepang. Ada Ri Shengman yang didukung oleh Amerika. Kemudian ada juga Kim Il-sung yang didukung oleh Uni Soviet. Kedua pemerintahan ini pada awalnya saling bertentangan dan diputuskan dalam Konferensi Yalta yang memutuskan bahwa Korea dibagi menjadi dua. Di bagian selatan ini dipimpin oleh Ri Shengman sebagai orang yang menjalankan pemerintahan dengan dasar-dasar demokrasi dan didukung oleh Amerika, sedangkan di bagian utara dipimpin oleh Kim Il-sung yang menjalankan pemerintahan atas dasar pemikiran komunis yang didukung Uni Soviet. Nah, sampai sekarang kedua wilayah ini masih bertahan, Korea Selatan maupun Korea Utara. Jadi ini salah satu dampak dari Perang Dingin. Nah, akibat persaingan antara kedua wilayah yang terbagi ini, terjadi Perang Korea antara tahun 1953 sampai 1956 dan akhirnya tercapai kesepakatan gencatan senjata dan berdamai hingga sampai saat ini. Nah, jika kita lihat ini adalah terjadinya Perang Korea. Bisa kita lihat, jadi Korea ini dibagi menjadi dua wilayah, ada Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, Korea Selatan Utara ini sendiri berbatasan dengan negara Cina, sehingga banyak pengaruh komunis yang masuk di dalamnya karena berdekatan dengan negara Cina. Yang kita tahu tadi, Partai Komunis Cina berhasil memenangkannya, otomatis negara Korea Utara ini berimbas atau mendapat pengaruh dari negara komunis Cina. Nah, selain di Asia bagian timur, Perang Dingin ini juga terjadi di wilayah di Asia Tenggara. Salah satunya adalah negara Vietnam, di mana pada masa Perang Dunia Kedua setelah selesai, kembali lagi terjadi konflik setelah Jepang menyerah, yaitu siapa yang memimpin daerah Vietnam, di mana di Vietnam itu muncul dua kekuatan. Yang pertama ada Ho Chi Minh yang memimpin Republik Demokratik Vietnam yang didukung oleh Uni Soviet dan RRC, dan ada pemerintahan Republik Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Kaisar Bo Dai yang menjadi pemerintahan sebelum Jepang berkuasa. Nah, Kaisar Bo Dai ini didukung oleh Amerika, Prancis. Nah, kedua kekuatan yang ada di Vietnam ini pada akhirnya saling terlibat konflik akibat Perang Dingin. Jadi ada peran Uni Soviet dan Amerika di dalamnya, dan akhirnya terjadilah Perang Vietnam, di mana Perang Vietnam ini pada akhirnya dimenangkan oleh Ho Chi Minh dan berhasil menyatukan wilayah utara dan wilayah selatan, dan akhirnya Ho Chi Minh mendirikan negara sosialis
Vietnam dan bertahan sampai saat ini. Nah, selain di Asia, Eropa, ternyata Perang Dingin ini juga berdampak hingga ke Amerika bagian selatan, salah satunya di negara Kuba. Nah, di negara Kuba ini sebelumnya terjadi revolusi Kuba, berbeda dengan di Asia yang karena Perang Dunia Kedua kemudian terjadi kevakuman kekuasaan, tetapi di Kuba ini Perang Dingin ini muncul akibat adanya revolusi Kuba, di mana revolusi Kuba itu terjadi ketika Perdana Menteri Fulgencio Batista yang didukung oleh Amerika digulingkan oleh Partai Komunis Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro, di mana Fidel Castro ini didukung oleh buruh, petani, dan kaum intelektual. Nah, Fidel Castro ini berhasil menggulingkan Fulgencio Batista selaku Perdana Menteri Kuba dan mengubah negara Kuba menjadi negara komunis pertama di Amerika Selatan. Nah, pada perkembangan selanjutnya karena Fidel Castro berhasil menguasai Kuba dan secara geografis ini Kuba berada di bawah Amerika. Ini mengancam Amerika itu sendiri secara tidak langsung karena berbatasan dekat sekali dengan Washington, Kuba. Sehingga ini menjadi ancaman apabila Kuba menjadi negara komunis dan bergabung dengan Uni Soviet, di mana keamanan negara Amerika menjadi sangat terancam. Nah, ada beberapa film yang menggambarkan peristiwa krisis rudal Kuba ini yang mungkin bisa kalian lihat bagaimana terjadinya krisis yang melibatkan antara Amerika dan Uni Soviet di negara Kuba, yang diawali dari serangan Amerika di daerah wilayah Teluk Babi di wilayah Kuba. Nah, serangan ini ternyata nanti dapat digagalkan oleh Kuba dibantu oleh Uni Soviet. Nah, kegagalan strategi ini nanti akan menjadikan bumerang bagi Amerika. Selanjutnya juga ada campur tangan Amerika dalam hal pengepungan terhadap pemerintahan Fidel Castro, di mana kapal-kapal di Amerika ini mulai mengepung dan mengkarantina seluruh pelayaran wilayah Kuba. Mengapa ini penting? Karena Kuba ini menjadi wilayah yang paling dekat dengan ibu kota Amerika, yaitu Washington. Kemudian Amerika juga mengerahkan pesawat-pesawat pengepung di sekitar Florida untuk menyiagakan terjadinya peperangan di wilayah Kuba. Nah, sedangkan di pihak Uni Soviet ini untuk membantu Kuba, maka Uni Soviet juga meluncurkan bala bantuan kapal-kapal rudal bertenaga nuklir ke daerah Kuba. Nah, untuk mencegah itu Amerika ini berusaha membentuk blokade. Namun pada tanggal 28 Oktober 1962, Khrushchev selaku Perdana Menteri Amerika Uni Soviet menyatakan bersedia memindahkan nuklir asalkan Amerika tidak menyerbu Kuba. Jadi untuk melindungi Kuba ini Uni Soviet harus mengerahkan kapal nuklir untuk memperingatkan Amerika agar tidak terjadi penyerangan terhadap negara Kuba. Nah, invasi Teluk Babi ini merupakan penyebuan terkenal di Amerika atau yang disebut Plague Huron. Nah, operasi ini direncanakan dan didanai oleh
orang-orang Amerika, di mana orang Amerika ini berusaha merekrut orang Kuba, kemudian dibawa ke Amerika, diberikan pelatihan militer, diberikan senjata, kemudian kembali lagi ke Kuba untuk melawan pemerintahan Fidel Castro. Tetapi pada kenyataan nanti gagal karena beberapa orang-orang yang direkrut di Kuba ini ternyata tidak sungguh-sungguh menjalankan programnya, justru hanya memanfaatkan untuk masuk ke wilayah Amerika dan tidak mau kembali ke Kuba, sehingga menjadi permasalahan yang cukup berat bagi pemerintah pada waktu itu. Nah, ini adalah blokade yang dibuat oleh Amerika untuk mengepung negara Kuba agar kapal-kapal Uni Soviet yang berhulu ledak nuklir tadi tidak masuk ke wilayah Amerika, karena Kuba ini lokasinya sangat strategis sekali dan berdekatan dengan Florida, berdekatan dengan New Orleans, kemudian ada Washington berada di sini. Ini sangat dekat sekali untuk meluncurkan rudal nuklirnya. Kemudian Perang Dingin ini juga terjadi persaingan senjata, di mana pada Perang Dingin ini tidak lagi mengembangkan bom nuklir atau bom atom, tetapi jauh lebih hebat lagi, yaitu mengembangkan yang namanya bom hidrogen. Dimana bom hidrogen ini 10 kali lipat lebih besar daripada bom atom. Nah, untuk Amerika ini memiliki bom hidrogen yang diuji coba pada 1 November 1952 dan menghasilkan awan seperti jamur tersebut. Nah, untuk bom hidrogen ini diangkut oleh pesawat pengebom B-2, di mana di dalamnya komponennya ini terisi uranium dan plutonium, dan di bagian bawah ini ada bahan bakarnya. Nah, uranium dan plutonium inilah yang akan menjadi pusat ledakan inti ledakan. Nah, berbeda dengan bom atom, kalau bom atom ini dilepaskan uraniumnya itu meledaknya itu karena adanya tekanan dari atas. Kalau plutonium dan uranium ini meledaknya karena ada bantuan dari sinar X yang menyebar ke segala arah. Sedangkan untuk bom atom ini bentuknya menyebarnya terpusat. Nah, untuk skema penyerangan dari bom atom itu seperti ini. Jadi ada pesawat pengebom menjatuhkan pesawat, menjatuhkan bomnya, kemudian pesawat putar balik dan pergi menghindari radius dari ledakan. Untuk bomnya ini hanya dilemparkan, ini tujuannya untuk memberikan kesempatan pesawat untuk melarikan diri. Nah, di pihak Rusia sendiri, Uni Soviet mengembangkan senjata nuklir terbesar di dunia yang kekuatan ledakannya sebesar 50 megatron. Itu setara 10 kali lipat dari bahan peledak yang digunakan di bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, jika kita bisa kita lihat hasilnya, awannya saja untuk bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu segini atau setinggi Gunung Everest. Sedangkan boma ini 10 kali lipatnya, sampai 440.000 meter.
di atas permukaan langit 40.000 meter, sangat tinggi sekali. Pada punyanya Amerika, Castor Bravo itu segini, masih belum ada apa-apanya, masih besar punyanya Uni Soviet. Kemudian perlombaan senjata lainnya yaitu perlombaan peluru kendali balistik atau rudal balistik, di mana rudal balistik ini bisa diluncurkan dengan menggunakan bisa menggunakan terminal balistik atau pangkalan balistik, bisa menggunakan kendaraan seperti truk ini, MARV, dan bisa menggunakan kapal selam. Nah, tujuan balistik ini untuk meledakkan sasaran dari jarak yang sangat jauh, bisa mencapai 5.000 sampai 10.000 km antar benua, atau disebut sebagai rudal antar benua. Jadi prinsipnya ini rudalnya, bomnya memang ada di atas, sedangkan di bagian tubuh yang bawah ini adalah tenaga untuk melontarkan ke atas. Kemudian pada akhirnya nanti titik bom ini, hulu ledak, akan jatuh ke tepat titik sasaran. Nah, untuk Amerika ini memiliki Minuteman varian 2, 1, 2, dan 3 yang memiliki hulu ledak membawa hulu ledak sekitar 30.000 kilo hulu ledak. Sedangkan di Uni Soviet ada rudal Bulava atau RSM yang memiliki jangkauan yang cukup luas, 16.000 km, dengan membawa hulu ledak sekitar 100 sampai 150 kiloton. Nah, persaingan selanjutnya yaitu di bidang spionase atau mata-mata. Spionase ini mulai banyak marak muncul di negara-negara di dunia akibat perang dingin ini. Spionase ini tujuannya adalah mencari keterangan mengenai negara-negara asing dan mengambil tindakan untuk mencegah bahaya serta mengamankan kepentingan negara tersebut. Nah, kalau di Amerika itu ada spionasenya atau badan intelijennya, ada CIA, dan di Uni Soviet itu ada KGB. Nah, dua tugas badan intelijen ini pada masa itu saling bertempur, saling berhadapan ketika terjadinya perang dingin ini. Jadi dua agen ini sangat berperan penting dalam perkembangan perang dingin. Dua agen inilah yang menggerakkan semua kepentingan baik Amerika maupun Uni Soviet. Ada banyak kasus-kasus yang terjadi di beberapa negara di dunia, terjadi konflik, ternyata di belakangnya itu ada peranan CIA dan KGB di dalamnya, ternyata di dalam konflik itu. Seperti kasus di Kuba yang dimana CIA ini melakukan operasi tersembunyi untuk melatih para orang-orang Kuba untuk melatih militer dan berusaha menggulingkan Fidel Castro. Nah, di Kuba sendiri, Fidel Castro juga dibantu oleh KGB dalam menangani serangan-serangan dari CIA ini. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan CIA dalam mendapatkan informasi. Pertama, dari pesawat anti radar yang dimiliki oleh CIA, yaitu Lockheed U-2, di mana pesawat pengintai ini bisa terbang tinggi tanpa terdeteksi radar, digunakan oleh ISAF dan CIA dalam memantau misi pengintaian di beberapa daerah, biasanya untuk memantau letak-letak
bom nuklir yang ada di sebuah negara. Kemudian ada satelit intai yang dimiliki oleh CIA, yaitu mode satelit awal pencitraan image corona KH-4B. Selain itu juga memiliki pesawat Lockheed SR-71, yaitu pesawat pengintai strategis supersonik berkecepatan supersonik yang mampu berkecepatan 3,3 Mach. Dan SHIELD ini siluman, tidak bisa dideteksi oleh radar atau yang dikenal sebagai Blackbird. Nah, selain persaingan persenjataan, pada Perang Dingin ini juga terjadi persaingan di bidang teknologi, terutama teknologi ruang angkasa atau astronomi. Di pihak Uni Soviet ini berhasil meluncurkan pertama kali satelit di luar angkasa yang dinamakan Sputnik 1 pada tahun 1957. Nah, tidak mau ketinggalan, Amerika juga meluncurkan satelit yang diluncurkan NASA atau Badan Satelit Amerika, meluncurkan satelit Explorer 1 pada tahun 1958 atau 2 tahun setelah peluncuran dari Sputnik ini. Nah, untuk Explorer 1 ini tugasnya adalah melacak radiasi yang ditimbulkan oleh bom hidrogen. Selanjutnya, Rusia mengembangkan kembali dengan mengirimkan astronot yang mampu terbang mengelilingi bumi dengan menggunakan pesawat satelit, yaitu pesawat Vostok 1. Nah, di pihak Amerika sendiri juga tidak mau ketinggalan dengan mengembangkan pesawat yang bisa mendarat di bulan, di mana peluncuran yang pertama kali dilakukan oleh Neil Armstrong untuk menginjak pertama kali di bulan dengan menggunakan pesawat Apollo 2. Demikian video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.